على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك رزقا طيبا، اللهم إنا نسألك عملا متقبلا، اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan bacaan suratul Fatihah kita ke telapak tangan kita masing-masing. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Rasakan, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dan tentunya kita mudah-mudahan termasuk orang yang mensyukuri nikmat dan pada saatnya kita akan mendapatkan tambahan nikmat yang tentu saja nikmat dari Allah Subhanahu wa taala makin besar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bapak Ibu kalau ditanya masih hidup itu tersenyum ya. Jangan monyong, jangan manyun. Kok nanyanya masih hidup? Ya orang hidup itu kan kalau ditanya akan merasa diri sumringah. Alhamdulillah. Apalagi udah kita tidur nyenyak. Kemudian kita sekarang bangun dan bangunnya dalam keadaan hidup dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya bukan ngajarin, tapi menurut pengakuan yang umur udah di atas 60, katanya kalau bangun itu suka lupa doa. Ya, kalau anak-anak, apalagi anak-anak yang punya nenek biasanya ingat. Ya, anak yang punya nenek, ayo bangun, 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 ayo doa, doa, doa. Nah, kalau nenek-nenek, kakek-kakek, siapa yang nyuruh bangun, siapa yang nyuruh doa. Kalau disuruh bangun sama anaknya, atau sama menantu, atau sama cucu, mungkin malah jadi ngambek gitu ya. Bangunin, bangunin, nenek lagi enak, kakek lagi enak. Ya, gitu ya. Gitu nggak ya? Enggak, insya Allah kakek nenek yang di sini soleh-soleha, insya Allah ya tiap bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, insya Allah. Yuk kita syukuri hari ini bahwa hari ini kita diberikan hidup dan mudah-mudahan hidup kita ini sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu hirup hurip ya hirup yang hurip ya, hurip waras. Ya, kalau ada orang bersin kan, kalau orang Sunda ya, orang Jawa juga sama Bu. Iya. Dan gitunya. Terus Bu, hurip waras katanya. Ting di mana itu? Katanya halus pisan bahasa. Artinya kalau Pak Dede mah hurip paras. Sebab sadenge-denge nanya Pak Dedenya, hurip paras. Nah, padahal hurip waras. Nah, kan gitu. Alhamdulillah. Hurip waras tuh yarhamu
Allah. Jadi hurif waras itu yarhamu Allah. Bersin lagi, alhamdulillah lagi, yahdikumullah gitu. Hurif waras kan gitu ya. Alhamdulillah. Calager berarti Bu ya. Orang Sunda, orang Jawa kalau sudah bersin. Karena bersin itu ciri bahwa kita masih hidup dan hidupnya sehat. Orang bersin itu sehat. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kalau orang sakit-sakitan terus mulai bersin, nah itu sehat. Ya, konon kabarnya Nabi Adam pertama kali hidup, begitu ditiupkan roh, beliau juga bersin. Demikian juga ketika Nabi Yunus keluar dari perut ikan, kemudian datang ke dunia ya artinya keluar lagi dari perut ikan. Nah, kemudian diketemukan oleh para nelayan. Nah, yang pertama kali begitu dihudangkan teh bersih. Demikian juga Bapak Ibu kalau yang pingsan, ada yang pingsan kan Bu ya? Nah, yang pingsan biasanya dikasih apa Bu? Dikasih minyak, ya kolonyo atau PPO atau minyak apa? Kalau sekarang mungkin minyaknya siapa itu bintang film yang jualannya itu ya? Oh ini apa pada dewa ya pokoknya itulah ya. Nah, jadi ketika kita dalam keadaan pingsan itu dikasih wangi-wangi, kemudian dia bersin. Nah kalau bersin berarti udah sadar lagi, berarti berkidahar deui lamun geus bersin ya. Baik. Jadi mudah-mudahan hidup kita adalah hurip waras, ya. Hidup yang penuh yarhamukumullah, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keadaan yahdi umullah, dalam keadaan mendapat petunjuk Allah. Kan kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Diberikanlah yahdikumullah kan begitu ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja hirup yang hurip ini adalah kita harus syukuri, serahkan kembali kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Itulah orang yang hirupnya urip dan waras. Urip artinya badannya seger, ya. Waras otaknya bener ya. Terus kayak lamun geus seger jeung bener terus jadi pinter, lamun geus pinter ulah minterin tapi kudu bener, lamun geus bener pinter seger terus kudu singer ulah ngajuntul wae nya, ngajarentul ngajar dog. Moal singer di lemah ngajarentul ngajar dog. Jadi harus kreatif. Nah, bahasa dengan nama bahasa kulonnya mah singer itu kreatif, lain mesti jahit, Ibu. Nah, itu ditanya apa itu singer, mesin jahit katanya gitu Bu ya. Aya nama lain singer ngaran lagi mesin jahitnya Bu. Aya Volvo, aya Hyundai, aya Puyung Hai gitu ngaran mesin jahitnya ya. Terus pada deh dari Cina ya. Baheula mah ngaran mesin jahitnya singer. Singer teh artinya bari ngajahit bari nyanyi, kan penyanyi artinya singer teh Bu nya. Jadi kalau nama bari ngahariring, bari ngajahit teh Bu. Tak tok tak tok tak tok tak. Lain tak tok tak tok kayak ngajahit mah taman nun Bu nya. Yang ngajahit gimana Bu? Kan gitu ya. Ya, benangna putus. Benang putus cek nini teh dipitah ka aki gitu bisa, kita ka incu teh bisa. Ini bari nyanyi. Nah, bari nyanyi bila benangku masuk di jarum langsung asup punya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita berbahagia, kita istiqomah, kita berjamaah karena hirup kita hurip dan kita ingin hurip kita bertambah terus. Nah, bagaimana kita bisa kok melaksanakan itu? Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini manusia dan jin seluruhnya hanyalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Moal mungkin bisa ibadah, moal mungkin bisa mengabdi kepada Allah lamun orang teu hurip jeung teu hirup. Nah, mal mungkin orang bisa beribadah kalau orang teu waras. Bahkan sholat pun ketika sedang tidak waras alias gergelo, alias ger mabok, alias ger hees, disebut kulem habis sopan teuing punya.
keur mabok, keur gelo, keur hees, teu wajib salat, malah salatna teu meunang, teu sah salatna. Salat itu harus dalam keadaan hurif, hirup, waras. Nah, waras bukan hanya dalam artian bisa lompat kayak itu kali ya, jungjang jingjing asup ka gunung naik ka jadi hiking goes jeung sajabana, tapi yang namanya waras itu adalah satunya hati, lisan, perbuatan, dan doa. Nah, itulah yang disebut dengan hirup istiqomah. Saluyu, tekad, ucap, lampah, jeung doa. Itu saur kolot ya, lempeng hatena, jeung nu diucapkeunana, jeung nu dilpika lampu lampahna, jeung doa. Nah, ayeuna keur usum jelema teh nu tojahia antara hate jeung mulut beda. Cek hate padahal ieu teh bener, ijazah kuring teh palsu, cek mulut bener asli. Malah neangan balad supaya disebut asli. Ujung-ujungna doa teh ya Allah mudah-mudahan bisa deui ngabohongan jelema. Nah, gitu ya. Kayak begitu. Ayah, di dunia mah komplit Bapak Ibu ya. Untuk nutup bohong pasti harus dengan bohong. Kita yang berkeinginan menjadi abdinya Allah harus lurus antara hati, ucapan, perbuatan, dan doa. Ya, kalau itu lurus, maka hidup kita akan tenang, akan mutmainnah, akan senantiasa adem, tentrem, ya, sakinah, itu ya. Dan penuh cinta, mawaddah, dan diguyur oleh rahmat Allah warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah teh eta teh Bu, petani nukir melang pare tanur, ya. Tenang, nukir tanur bisa tuh sambil gurung busu. Atau mal jadi pare. Nah, macuna bisa nggak gurung busu? Atau jebol deui sawah. Nah, ibunya. Nah, jadi kudu sakinah mawaddah teh turutan petani ketika dia menanam. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqa. Ketika menanam talanur keur pikahareupeun. Ada nggak yang tandur untuk masa lalu? Nggak ada. Tandur itu semuanya untuk masa depan. Mudah-mudahan nanam padi, nanam sengon, nanam apapun yang kita tanamkan adalah untuk masa depan. Ya, gitu Bapak Ibu. Yuk, jadi orang-orang yang optimis melihat masa depan, ayo kita nanam, ayo kita tandur. Itulah bahwa kita menjadi abdinya Allah. Menanam itu bisa menanam dalam bentuk amal perbuatan. Getarkan hati untuk berbuat baik. Sekarang musim haji, Bapak Ibu ya, niatkan untuk berhaji. Ya, ulah ngajaran tul, akun bae dan abdi macan kuatkeun bae da batu. Jangan, niatkan ya Allah, aku ingin berhaji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Perkaranya sekarang belum istitoah, belum dimampukan, itu adalah bukan urusan kita. Allah lah yang akan mengatur. Siapa tahu di antara Bapak Ibu atau nenek-nenek kakek-kakek ini ada yang ngajak besanan orang kaya raya. Yang ketika mau besanan, dia merasa malu karena punya besan belum haji. Akhirnya dihajikan heula, diumrohkan heula. Tidak sedikit yang begitu. Dan saya punya banyak contoh tentang hal itu. Masya Allah. Aku mau berangkat, iya Pak. Alhamdulillah, anak saya itu gadis cantik katanya, ingin dipinang oleh seorang jejaka anak orang kaya. Sekarang mereka ingin mengajak kita untuk umroh. Karena apa? Ingin pada saat akad nikah di surat kondangan anak disulis haji, kan gitu. Masya Allah, napi kakitunya ya. Cara beragama di negeri orang. Karena apa? Ya, kelamaan dijajah. Jadi resep dipanggil haji, Bu ya. Eta teh nu resep dipanggil haji teh ciri eta teh kelamaan dijajah. Ciri mental mesti proletar. Seolah-olah haji beda jeung lain. Haji dipanggil Pak Haji ngarasa bagja, ngarasa tumanina, ngarasa betah. Lamun henteu ngarasa disapelakeun, ngarasa dihina, gitu ya. Hati-hati, itu ciri tidak mabrur hajinya adalah ketika orang tidak merasa nyaman ketika tidak dipanggil haji. Merasa nyaman kalau dihubung-hubung. Aduh, Pak Haji, Bu Haji, Bu Haja. Padahal haji jeung hajah teh eta teh keur jelema-jelema nu mineng ngelanggar di Mekah teh Bu, di Madinah teh. Ku sabab naon dicarekan ku askar. Haji, haji, kan gitu dicarekan. Haja, anu balager matara ditarekan haji haja. Jadi nepi ka dieu teh ceulina teh hayang dipanggil haji jeung hajah we gitu nya, sabab belegu.
Dan ngahaja Bu, saya sengaja sampaikan ini karena apa? Yang benar harus ditegakkan. Ya, haji itu bukan gelar. Hajah itu bukan gelar. Itu adalah bentuk ibadah. Sama dengan syahadat, sama dengan sholat, sama dengan saum, sama dengan zakat. Ibu zakat mereka mana? Ibu sholat mereka mana? Ibu puasa mereka mana? Aki-aki syahadat mereka mana? Mau ya. Itulah di kita ya, sampai-sampai kalau datang saya sebenarnya pagi anak-anak di dia kesan urusan berarti ini nah akina ya. Ulah nyebutnya eren, berhentilah dari kaum terjajah, kita harus merdeka ya, karena sekarang banyak dikibuli juga Bu, setelah merdeka banyak dikibuli, banyak dijajah. Dulu dijajah oleh bangsa lain, sekarang dikibuli oleh bangsa sendiri yang merasa sok ya, udah merasa dia para pemimpin yang tentunya yang bedegong, pemimpin yang dolim. Kalau yang soleh, yang soleha juga banyak ya. Tapi insya Allah hese nih yang anak-anak Bu ya, pemimpin soleh-soleha. Umumnya malamun geus tarurun di kekea Bu ya, di kekea karena apa? Kerja radina teu bisa berbuat kecreg. Nah, teu bisa lempeng ya. Baik untuk dirinya ataupun untuk rakyat yang memilihnya. Gitu Bu. Baik. Jadi yang pertama, kita yakin bahwa kita ini diperintah Allah untuk beribadah. Yang kedua, ketika kita beribadah, apa kata Allah? Ikuti contohmu. Nah, contoh yang diberikan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Diberi contoh, contohnya Kangjeng Nabi. Bapak Ibu yang suka dipanggil haji dan hajah, dengerin nih. Ada nggak senang dipanggil Haji Muhammad SAW? Ada nggak yang pernah dipanggil Haji Abu Bakar As-Siddiq? Ada nggak yang pernah dipanggil Hajjah Aisyah? Ada nggak yang dipanggil Hajjah Khadijah? Tidak ada. Jadi rek nurutan saha Arisia kan gitu. Cek Bapak Aing mah gitu punya. Nah, jadi mau ngikutin siapa kita ini gitu ya. Di surat undangan disebut haji, di surat di batu nisan oke ditulis haji teu naon pek bae gitu ati di sarmada eta mah penghargaan tinu hirup nya. Nu nulisna kan lain manehna. Tapi pada demo kan sok nulis sorangan. Haji Dede kan gitu ya. Dina buku jadi buka Quran hijina Quran nanti menang beli, eta beli nanti nawar bebeakan ya, ditulisan Haji Dede kan. Ya. Baik. Jadi yang kedua ikuti contoh Rasulullah. Makanya kita raditu billahi robba, ikhlas menghambahkan diri kepada Allah, wabil islami dina, ridho Islam agamana, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ittiba mengikuti contoh Rasulullah. Sedikit atau sekecil apapun perbuatan Rasul, yuk kita ikuti. Makan pakai tangan kanan, dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Kalau seandainya ada teman bersama-sama berbagi bukan berebut, nah, kan gitu ya. Seandainya ada selesai makan jangan lupa ini tangan kan gitu ya dilamutan ada abdi mau ke sendok nurutan saha mara ke sendok eta teh nurutan ya keceritakeun Kanjeng Nabi nyenak sendok heulanya baik. Nah cenah teu usum nah eta jelemana aya nama urang teh kaasup anu teu usum era padahal teu naon keur dina onangan nyopot make leungeun da masalah ya terus Pak di onangan, di palanongan, atau dalam keadaan sedang hajat, dalahar bari nangtung, ya, cacalehakan bari ngobrol, rame, cenama gaul, belegug nu kitu teh lain gaul, Bu. Ajeun teuing levelnya presiden, bupati, menteri, eksiga naon wae, lelempangan bari bareng hakan eta teh belegug. Ya, teu nyahoan ittiba, teu nyahoan contoh Kangjeng Nabi. Ya, gitu. Menang bari nangtung nginum eta ge khusus untuk air Zam-Zam. Eta oge lamun geus tawaf. Ya, lamun keur salse mah teu kudu. Ya. Kenapa? Karena pasti Rasul sudah tahu keadaan saat ini dari dulu udah dikasih tahu bahwa ketika tawaf itu akan seret, lamun diuk pasti kalindes, lamun cingogo kalindes, jadi diri tidak apa-apa. Tapi tetap pakai tangan kanan dan berdoa. Apa kan Bu doa minum air jam-jam? Kan air balik anu umroh, air anu haji, mangga ibu berdoa, punyem tuh jelas doa nanti. Padahal minta tuh kan balik di Mekah tanya Bu doa ke naon ari doa na, marahne na gitu bisaeun nyebunya, masya Allah. Itulah Indonesia. Kenyataan di kita sekarang. Silakan tanya para haji, para hajah, para yang sudah balik umroh. Doa ketika mau minum air jam-jam.
Kalau di sananya insya Allah mengamalkan berdoa karena dibimbing oleh pembina. Allah, mari kita doa, mari doa nyebutnya bari jenggeus dua regot ya teh kakaranga doa punya. Nah dicaritakeun Pak kapan eta nu kudu dicaritakeun teh nu nyata sabab Al-Qur'an ngadidik kaya nyata lain impian lain halusinasi. Al-Qur'an itu nyata untuk diamalkan. Gak ada Al-Qur'an halusinasi. Al-Quran itu nyata benernya, nyata haknya. Kemarin disebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Islam agama kita, contohnya Nabi Muhammad sudah diberikan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, kemudian kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikutinya dengan semampu kita. Dan kalau sudah bisa, tentunya sampaikan kepada orang lain. Itulah berkah kita mudah-mudahan di hari Jumat ini. Masuk hari Jumat ini, Bapak Ibu, nenek-nenek, ingetin kakek-kakek, ibu-ibu, ingetin bapak-bapak bahwa ada sunnah-sunnah di hari Jumat. Nah, lain sunnah malam Jumat wungkul, relanya sunnah nanti malam Jumat gitunya. Enggak, sunnah itu mulai dari pagi-pagi siapkan diri untuk nanti sholat Jumat. Nah, segarkan badan kalau perlu, lakukan upaya-upaya maksimal. Mandi dari pagi siapkan dulu, kemudian sarapan karena di hari Jumat itu kalau puasa sunnah tanpa digandeng dengan Kamis dan Sabtu itu makruh saumnya kecuali yang memang saum lanjutan atau qada atau nazar itu boleh hanya hari Jumat saja. Nah kemudian berikutnya adalah siapkan diri untuk pakaiannya, sarungnya, tempat ibadahnya, termasuk masjid-masjid disiapkan. Di kita mah umum lamun jam 10 geus miti halo tes oh ieu teh poe Jumaah gitu. Sabab pasti ngetes speaker gitu. Ngetes membran ya itu teh poe Jumaah. Jadi kalau hari Jumat dibanding dengan hari lain bedanya lamun jam 10 eta teh geus aya halo tuk tes halo eta teh poe Jumaah. Setelah itu bukan yang ngaji tapi nyetel kaset. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditinggali teh lain jelema anu muter teh kaset. Ayeuna nama modelnya make MP3. Nah, gitu ya. No, nyetel mah ini teh ngaleos. Berikutnya harus disiapkan kalau bisa usahakan khusus mandi hari Jumat ya. Hadus ya mandi hari Jumat. Niat saya mandi hari Jumat sunnah karena Allah. Kemudian pakai baju atau pakaian yang terbaik anu boga di iman dimiliki teh dipakai nanti hari Jumat sing aus dangdana. Pamajikan kudu ngadangdanan salakina sing saraga ulah pohok. Teu make kolor teu nanaon, teu make celana jero teu nanaon jumahan asal make sarung ya. Sah gitu Bu ya. Ulah sieun aya morosotkeun Bu. Lamun aya anjing moal Bu. Nah gitu ya. Terus berangkat ke masjid dalam keadaan pakaian yang sergap. Jangan lupa berikan kesempatan kepada suaminya untuk bersedekah. Bere 2.000 dolar Bu, 2.000 rupiah. Tong dia supun karena kenceleng. Bikinnya ke pengurus masjid dia ya 2.000 dolar. Dan supun karena kenceleng mah bisa nyokot kenceleng nanya. Yang batu 2.000 dolar mah Bu, ribut eta di masjid eta pasti Bu ya. Tong boro di masjid 2.000 dolar mah di DPR ribut Bu ya, rebut dolar. Nah berikutnya adalah siapkan diri masuk ke masjid, tertib, wudhu dan baguskan kalau wudhunya dari rumah. Kemudian sesampainya di masjid juga siapkan diri, ambil sop terdepan selagi masih ada yang kosong. Ya, ulah siga salaki ibu, salaki nini, langsung di tukang nyarane neangan tihang. Oh. Cenama tumaninah itu teh lain Bu, belegug nu kitu teh Bu ya. Jadi begitu masuk masjid cari staf terdepan yang masih kosong diisi. Sehingga tidak usah disuruh-suruh lagi oleh DKM tuh. Mangga anu dipengker ka parayun, enggak usah, udah hidang sorangan. Ya, itu Bu ya, kudu parut ka hareupeunnya. Begitu sampai pada waktunya laksanakan sholat 2 rakaat ya, sholat tahiyatul masjid. Namun masih kena aya waktu silakan sholat hajat atau sholat duha yang belum ya.
Kemudian begitu sampai waktu adzan, kemudian khotib udah naik, maka jangan berbicara sedikit pun, karena sedikit saja berbicara batal sholat Jumatnya bagi dia, nggak ada artinya sholat Jumatnya ya. Kemudian ikuti, dan ada sepenggal waktu yang luar biasa mustajabah doa, kata Rasulullah SAW, antara dua khutbah pertama dan khutbah kedua, yang paling utama di situ adalah berdoa. Waktunya nggak lama, paling sekitar 1 atau 2 menit. Bagaimana doanya bisa sebentar bisa berdoa? Maka doa yang paling dianjurkan adalah bersolawat. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu doa yang paling munol, itu adalah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau yang lengkap juga sholat boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi dalam waktu yang singkat sebutkan Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah antara dua khutbah. Yang jadi masalah salaki bapak, salaki ibu, salaki nini, salaki nini, salaki ibu teh pas kedua khutbah teh tibra. Ya, tibra, desa etik nu tibra sika nu usuh bu. Ya. Hudang-hudang geus amin ngorejat bagi hudang. Nya talak tolong kali itu ka dieu. Ya, asli ya Bu. Ibu mah teu nyaho da taramir jumahan. Ya, tong loba omong ya gitu. Berikutnya adalah nanti setelahnya selesai sholat Jumat, jangan dulu cepat balik, baca 7 kali surat Al-Fatihah. Cicing saatusna assalamualaikum, tong kemana-mana, tong robah duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setelah 7 kali silahkan mau doa apapun. Tetapi yang 7 kali ini usaha. Kita jarang, umumnya begitu assalamualaikum langsung ngaleos ya. Nah, hanya honat di mana kapan sok ningali gitu nya tina kaca itu langsung cuit. Nah, apa itu? Pantok na muka atau gerdak geruduk mun barudak lalumpatan. Apalagi lamun di luarna aya Jumat berkat. Berkat Jumat. Riweuh we nyebutnya. Maka ibu-ibu hati-hati yang memberikan sedekah Jumat, jangan sampai memancing orang untuk tidak khusyuk dulu menjalankan yang seharusnya. Siga nama alus tapi itu merusak acara. Jadi gimana? Santai aja, kalau perlu antarkan ke imana masing-masing. Ya, digosen ke setiap imam, Pak RT, Pak RW ngirim berkah Jumat ya. Pak Gubernur, Pak Wali Kota artinya ke imana dikirimkan. Ya, dua kontainer dikirim punya. Nah, yang habis masa ganting-ganting nggak ganggu konsentrasi pisan punya. Nah, lagi sampai bikin macet. Alhamdulillah. Ya, jadi yuk kita manfaatkan hari Jumat. Terus ada kebiasaan Rasul yang memang jarang dilakukan oleh kita, yaitu membaca surat Al-Kahfi, Bu ya. Ya disebut jarang, jarang. Saya juga termasuk yang jarang bacanya. Kemudian ingat kersalsenya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu baca surat Al-Kahfi minimal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Jadi boleh Bu baca surat Al-Kahfi 10 di hari, terus 10 di tengahnya kosongkeun 100 ayat lebih kan. Nah, gitu. Baik. Hari ini hari Jumat, saya sengaja untuk mengawalinya dengan apa yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Ya, insya Allah untuk baca Al-Quran surat Al-Hijr kita baca hari ini 3 ayat ya, insya Allah. Yuk kita absen, ada Teh Tati dari Jatiwaras Tasikmalaya, ada Kang Tajud Bogor, Teh Uis dari Sumedang, Ibu Nurda dari Cirebon, Kang Indra dari Radio Kilat FM, dan Kang Ajis, nah Kang Ajengan mungkin dari alhamdulillah dari Cidaun ya, dari Jati Barang itu namanya Bu ya, daerah pokoknya Kadupanak Cianjur Selatan. Mudah-mudahan kita barokah. Insya Allah kita akan baca hari ini surat Al-Hijr ya, mulai ayat ke-16 secukupnya waktu sampai pukul 6:15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب